Hai good people, selamat datang di Grey Investor. Apa kabar kamu semua? Semoga sehat selalu, rezeki lancar dan tetap semangat. Awal tahun 2015 lalu, masyarakat dikejutkan dengan kabar buruk Bob Sadino yang meninggal dunia. Lelaki yang gemar mengenakan celana pendek di atas lutut ini meninggal di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta pada Senin tanggal 15 bulan 1 2015. Hal ini dikarenakan penyakit komplikasi yang dideritanya. Selama hidupnya, pengusaha kelahiran Bandar Lampung ini terkenal cukup nyentrik dalam menjalankan bisnisnya. Bob Sadino yang sering menjadi pembicara dalam beberapa kesempatan, itu meninggalkan beberapa warisan bagi siapapun yang ingin mengikuti jejak kesuksesannya. Walaupun Bob Sadino telah meninggal dunia, ada 10 peninggalan penting yang diberikan kepada calon pengusaha Indonesia. Seperti apa peninggalannya Bob Sadino untuk para pebisnis muda agar dapat meraih sukses seperti dirinya? Mari kita simak prinsip bisnis nyentrik dari Bob Sadino. Namun sebelum itu, tidak henti-hentinya saya ingatkan, jangan lupa klik subscribe pada channel ini supaya kamu tetap berada satu langkah di depan untuk mencapai sebuah kesuksesan. Yang pertama, jika ingin sukses, jangan jadi karyawan. Ini adalah salah satu pernyataan Bob Sadino yang cukup dikenal secara luas. Anda tetaplah seorang pegawai, tak peduli setinggi apapun pangkat yang dimiliki. Sementara, tak peduli sekecil apapun usaha yang dimiliki. Seorang entrepreneur tetaplah seorang bos yang memiliki kuasa penuh atas bisnisnya. Tentu saja hal ini bisa dimaknai sebagai sebuah motivasi bagi siapa saja agar tidak hanya mencari peluang kerja. Namun, Anda juga harus menciptakan lapangan kerja. Dengan demikian, Anda tidak perlu lagi repot kesana kemari membuat lamaran kerja jika sebenarnya mampu bekerja untuk diri sendiri. Yang kedua, kuliah itu goblok. Bob Sadino juga pernah secara terang-terangan menyampaikan kalau kuliah merupakan kegiatan goblok pada satu seminar di kota Semarang. Memang terdengar sangat frontal dan mungkin sedikit menyesatkan jika Anda mengartikannya secara literal. Apa yang dimaksud oleh Bob Sadino dalam ranah ini merupakan bahwasanya sebuah bisnis dapat dipelajari secara otodidak. Kuliah dapat menjadi kegiatan goblok apabila tidak sejalan dengan apa yang dipelajari. Taruhlah seseorang yang membuka usaha sablon, namun kuliah jurusan psikologi misalnya. Ilmu yang dipelajari selama kuliah dianggap beliau sebagai suatu yang sia-sia jika tidak dapat diaplikasikan dalam bisnis tersebut atau bisnis yang sedang dijalankan. Yang ketiga, bisnis prospektif adalah bisnis yang dibuka, bukan yang ditanya secara terus-menerus. Pernyataan tersebut cukup sederhana, namun nyatanya cukup melekat di hati masyarakat. Secara fakta, omongan Bob Sadino ini memang benar, karena bisnis tidak hanya membutuhkan perhitungan dan spekulasi saja, namun juga keberanian untuk melakukan eksekusi. Tanpa adanya tindakan nyata, maka bisnis Anda hanyalah omongan saja, atau lebih tepatnya sampah. Yang keempat, jadikan keluarga sebagai motivator. Bob Sadino rupanya sangat menyadari pentingnya keluarga bagi setiap pebisnis. Baginya, keluarga merupakan pihak yang akan mendukung sepenuhnya dan mengiringi langkah Anda dalam membangun dan mengembangkan usaha. Oleh karena itu, ia berharap agar setiap pebisnis selalu menyempatkan dan meluangkan waktu untuk orang-orang ini, bahkan ketika bisnis semakin menguras waktu dan tenaga Anda. Yang kelima, keberhasilan merupakan sebuah titik kecil di puncak segunung kegagalan. Pernyataan cukup menarik kembali datang dari mendiang Bob Sadino. Ketika Anda berurusan dengan sebuah bisnis, baginya setiap bisnis selalu dibarengi dengan kegagalan yang mungkin tidak hanya terjadi sekali namun beratus-ratusan kali. Anda tidak boleh menyerah,
terhadap setiap kegagalan yang dirasakan. Sebab segunung kegagalan itu suatu saat akan berbuah keberhasilan jika mau sabar dan terus berjuang. Yang keenam, jangan menyerah. Hampir sama dengan poin sebelumnya, Bob Sadino pernah menyatakan, cukup satu langkah awal, ada kerikil saya singkirkan. Melangkah lagi, bertemu duri saya sibakkan. Melangkah lagi, terhadang lubang saya lompati. Melangkah lagi, berjumpa api saya mundur. Melangkah lagi, berjalan terus dan mengatasi masalah. Pernyataan Bob Sadino yang cukup unik tersebut dapat dijadikan sebagai indikasi bahwa Anda tidak boleh menyerah menghadapi segala tantangan yang menghadap. Jangan melarikan diri, tapi carilah solusi masalah tersebut agar bisa menghadapi kemudian melangkahkan kaki menuju yang lebih baik lagi. Yang ketujuh, berbisnis tidak perlu berpendidikan tinggi. Bob Sadino juga pernah dengan tegas menyatakan, orang pintar menganggap untuk berbisnis perlu pendidikan yang tinggi, sedangkan orang bodoh berpikir ia pun bisa berbisnis. Pernyataan itu sedikit banyak dapat diartikan sebagai ajakan dari pengusaha nyentrik ini bahwa siapapun bisa memulai sebuah usaha tanpa memperdulikan latar belakang pendidikannya. Intinya, siapapun bisa asal memiliki kemauan yang kuat. Yang kedelapan, tidak perlu pintar, yang penting cerdik. Saat Bob Sadino memulai usaha beternak ayam betelurnya, Bob Sadino sempat dicibir sebagai orang gila karena dianggap bisnisnya tidak akan berhasil. Saat itu, pasar telur dalam negeri memang masih didominasi oleh telur ayam kampung yang terkenal lama proses produksinya. Dengan bantuan dari seorang kolega lamanya yang iba atas kondisi ekonomi Bob Sadino yang terpuruk saat itu, sehingga Bob Sadino pun memulai bisnis telur ayam negeri dengan target pasar orang asing di sekitar Kemang. Tindakan yang dianggap gila oleh kebanyakan orang ini sebenarnya merupakan sebuah langkah yang cerdik. Telur ayam dan berbagai daging olahan merupakan pangan konsumsi utama orang asing yang masih belum bisa dipenuhi demand-nya oleh produsen kala itu. Terlebihnya, fasihnya Bob Sadino dan sang istri dalam berbahasa Inggris membuat pelanggan ekspatriat mereka merasa sangat nyaman. Karena kegigihan dan pelayanan primanya, perlahan Bob Sadino pun mulai berkembang pesat. Saat ini, Camp Food dan Camp Chick telah punya nama besar di antara pelanggan setianya. Tak hanya berkecimpung pada bisnis daging olahan saja, Bob Sadino juga melirik usaha sayuran hortikultura sebagai pengembang bisnisnya. Yang kesembilan, jangan buat target karena bisnis itu tidak pasti. Saat masih sehat, Bob Sadino pernah mengatakan bahwa perjalanan hidup dan bisnisnya selama ini tidak dijalani dengan tujuan yang pasti. Hal ini tentunya berbeda dengan orang kebanyakan yang merencanakannya target yang jelas dan pasti tentang hal-hal yang harus ia capai dalam hidup. Bob Sadino sempat mengatakan, dengan adanya tujuan, maka seseorang hanya tertuju pada satu titik yang namanya tujuan. Selanjutnya, ia tidak akan berusaha untuk mendapatkan hasil yang melebihi titik tersebut. Sementara itu, potensi setiap orang sangat mungkin melewati titik tersebut, sehingga sangat disayangkan kemampuan saya bila harus dipaku oleh tujuan. Bob Sadino sepanjang hidupnya memang dikenal sebagai orang yang santai dan mengalir. Tapi bukan berarti ia tidak punya mimpi. Tujuan tidak dicanangkannya bukan karena malas atau takut tidak bisa mencapai target. Justru tujuan atau target dianggap sebagai belenggu yang bisa menghalangi langkahnya mencapai hal-hal yang lebih dari sekedar tujuan yang telah disepakati itu. Bagaimana? Apakah peninggalan dari almarhum Bob Sadino ini bisa menginspirasi dan menjadi sumber pengetahuan menuju kehidupan yang sukses di masa depan Anda? Jawab di kolom komentar ya. Nah, itulah beberapa prinsip bisnis Bob Sadino
yang dapat diaplikasikan oleh Anda yang baru saja menjalankan bisnis atau berniat memulai bisnis. Meraih kesuksesan memang seringkali tidak mudah, namun bukan berarti tidak bisa. Apakah Anda siap berwirausaha? Jawab juga di kolom komentar ya. Dan sudah siapkah kamu melangkahkan kaki menuju sebuah kesuksesan? Di saat kamu sedang bingung menentukan masa depan kamu, ingatlah kembali kisah sukses dari Bob Sadino yang dijelaskan di video ini. Jangan padamkan apimu bahkan ketika kamu sudah mencapai kesuksesan tersebut, karena perjuanganmu tidak berhenti sampai di situ saja. Mempertahankan kesuksesan menjadi tugasmu yang selanjutnya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan sampai bertemu di video selanjutnya.